warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di dalam bisa mendengar suara saya yang kecil gitu, seperti orangnya gitu ya. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalu asyira wa nadhira, Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan FE UNJ, yang sangat kami hormati sesepuh senior kita Prof. Suyanto PhD, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Senat FE yang sempat hadir baik yang luring maupun daring, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan, yang sangat kami hormati Bapak Ibu Pajuru Kaprodi di lingkungan FE, Bapak Ibu dosen dan tendik yang sangat kami hormati, ibu-ibu dan wanita yang sangat kami banggakan, dan juga mudah-mudahan para mahasiswa yang bisa hadir baik daring maupun luring yang sangat kami banggakan. Pertama sekali, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah, diberikan nikmat, utamanya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim pada malam yang sejuk ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terima kasih, saya ini nuwun sewu agak jirih. Jadi yang betul itu Prof. Yanto itu, memang dari dalam aja gitu. Apalagi situasi sekarang gitu. Tapi mungkin ini bagian dari ikatan emosional saya terhadap keberadaan FE gitu. Oleh karena itu saya mohon Pak Dekan sing rada adoh-adoh ya. Saya takut gitu. Karena saya sudah 70 tahun Bapak Ibu, jadi rambutnya sudah putih semua. Oleh karena itu mohon maaf seandainya kami mungkin dalam berinteraksi tidak begitu sopan gitu. Jadi terutama kalau saya jumpa teman-teman yang muda itu, saya yang takut, saya yang tunduk. Jadi saya tunduk-tunduk gitu, takut gitu. Ya agak lucu tapi tidak apa-apa lah begitu maksud saya gitu. Nah sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan kesehatan ini mudah-mudahan kita semua bisa menangkal dan bisa melawan COVID-19 yang diutus oleh Allah untuk memberikan pelajaran dan memberi peringatan untuk kita semua. Tidak lupa salawat dan salam saya sanjungkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Dekan dan Bapak Ibu Panitia Dies yang ke-10. Saya diundang untuk bicara terkait dengan renungan ini. Untuk kedua atau ketiga kali saya lupa gitu. Di fakultas kita yang sangat kita cintai ini, dan tentu saya tercatat di FIS, tapi separuh hati saya juga ada di FE. Oleh karena itu saya terima kasih masih aku sebagai warga Fakultas Ekonomi gitu. Sekalipun saya memimpin Fakultas Ekonomi ini hanya beberapa minggu, beberapa bulan gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi terima kasih.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar nanti seperti disampaikan Pak Dekan, kebetulan saya orang sejarah ya, senangnya yang lampu-lampu gitu. Nanti yang ke depan Prof Yanto gitu. Kenapa saya katakan ini yang lampu ini saya sampaikan, saya ingin juga nanti berharap, jadi dulu waktu kita semua mendirikan FE ini mengada alasan dan ada filosofi yang mungkin kita semua ada juga yang sudah lupa. Oleh karena itu nanti mungkin juga sekaligus menjadi pengingat kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi bicara tentang FV itu bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan UNY yang dulu IKIP Yogyakarta yang lahir tanggal 21 Mei 1964. Pada waktu saya diberi tugas untuk menyusun filosofi UNY, ini saya beri tetenger, Pak. Dengan Suryo Sengkolo, Sucining Roso, Anggoto Sarjono. Gitu. Di kelahiran 1964. Kalau sengkalan itu katanya dibaca dari belakang. Gitu. Nah, salah satu fakultas yang mungkin juga ini jarang dikenal oleh kita semua, salah satu fakultas yang ada di IKIP Yogyakarta yang lahir 21 Mei 64 itu yang pertama kali antara lain adalah ada fakultas namanya Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, FKPS. Jadi yang lahir 21 Mei 64 itu salah satu fakultas namanya FKPS. PS-nya itu adalah pengetahuan sosial. Jadi Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial. Dulu memang kalau pelajaran itu memang dulu pengetahuan umum, pengetahuan sosial begitu, pengetahuan alam gitu. Tidak ada ilmu dulu. Nah, oleh karena itu tahun 65 kemudian keputusan Rektor nomor 5 tahun 65 FKPS itu kemudian berganti nama menjadi FKIS. Nah, ini yang sudah banyak dikenal. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial. Dan mungkin sekedar pengingat, pada waktu fakultas itu namanya FKIS, boleh dikatakan saya informasikan, ini karena berada di tahun 65, saya juga belum ke sini gitu. Tapi saya ingat ini berkembang sampai tahun 80-an. Nama FKIS ini sangat tenar di lingkungan IKIP Yogyakarta. Baik mahasiswa maupun dosennya. Kita ingat nama yang sangat monumental adalah Lafran Pane, Profesor Lafran Pane. Itu senior di fakultas kita, di FKIS. Yang waktu itu sudah memang menjadi tokoh nasional gitu. Begitu juga mungkin nama Syafi'i Ma'arif di fakultas ini, orang yang belajar ke luar negeri pertama kali, beliau. Jadi saya masih ingat, saya suruh tidur di rumahnya, saya ngantar. Jadi ngantar orang belajar ke luar negeri, waktu itu kayak ngeter ke manten. Saya ngantar di stasiun itu penuh. Pada yang berangkat cuma satu, Pak Syafi'i Ma'arif ke stasiun Tugu gitu. Jadi dulu memang belajar ke luar negeri yang antar aja berduyun-duyun gitu. Juga kalau kita kenal mungkin mahasiswa-mahasiswa cukup populer gitu. Nah mungkin tadi saya lupa perlu juga saya kenalkan, mungkin teman-teman yang baru prodi apa saja dulu yang ada di itu. Dulu ada civic hukum, ada administrasi perkantoran, masih tetap ini. Kemudian ada ekonomi koperasi atau ekonomi umum, kemudian ada ekonomi perusahaan, dan ada sejarah, ada geografi. Nah saya sebut tadi misalnya ada nama Ridwan Marpaung, itu mahasiswa ekonomi perusahaan, jadi ketua MPM tahun 70-an gitu.
Kemudian ada Samsu Alamaka, itu dari Civic Hukum, jadi ketua Dewan Mahasiswa. Berbaung administrasi Pak Rejo, Pak Senior. Ya, administrasi gitu. Ini Administrasi gitu. masih ada saksi pelaku sejarah. Ya. Ya, betul, administrasi gitu. Kemudian ada juga Hasan Basri, ini Civic Hukum. Ada juga namanya Suyanto, Profesor Suyanto, Ketua MPM. MPM. Jadi makanya ini teman-teman nggak tahu supaya kenal. Prof Yanto itu pernah jadi Ketua MPM. Nah, saya sekretarisnya itu. Majelis. Tapi dibubarkan oleh BKK. Ya, sekarang BEM itu. Waktu saya ketua senat itu BEM-nya fakultas. Prof Yanto itu masih jadi ketua ospek zaman dulu. Kemudian kita kenal nama mungkin MS Abbas gitu. Itu dari almarhum. Dan banyak sekali tokoh-tokoh mahasiswa yang terkenal di FKIS waktu itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, prodi-prodi di lingkungan waktu itu masih berkembang, memang ilmunya sangat luar biasa dan kaidah-kaidah ilmunya berkembang. Tetapi pada tahun 82 maunya menekankan orientasi pendidikan, itu fakultas-fakultas di lingkungan IKIP Yogyakarta itu berubah nama. Nah, fakultas kita itu FKIS itu berubah menjadi FPIPS. Dan saya katakan dalam kajian keilmuan mungkin termasuk bencana buat kajian-kajian ekonomi karena digabung menjadi satu namanya jurusan PDU, Pendidikan Dunia Usaha. Ekonomi perusahaan, ekonomi koperasi atau ekonomi itu sekedar menjadi konsentrasi. Nah, tentu ini dalam pengembangan ilmu kurang menyenangkan buat teman-teman kajian ekonomi waktu itu. Nah, tapi ini memang ini keputusan pemerintah. Nah, ini kemudian berkembang lebih lanjut. Nah, akhir abad ke-20, mulai abad 21 kira-kira. Jadi akhir abad ke-20 itu kemudian ada upaya-upaya karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia usaha, maka ada upaya-upaya untuk mengembangkan wawasan keilmuan di IKIP Yogyakarta ini dengan mengembangkan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Dulu waktu mau membuat nama UNJ itu juga perdebatannya panjang. Salah satunya yang muncul nama Universitas Hayam Buruk. Nanti kalau Universitas Hayam Buruk berarti rajanya di UNJ, patihnya di seberang sungai gitu. Wah, ini tidak cocok juga, akhirnya nggak jadi gitu. Nah, akhirnya oleh pemerintah semua yang berkembang menjadi universitas dari IKIP itu hanya diberi simbol negeri, kemudian tempatnya di mana. Sehingga waktu itu ada rebutan singkatan. Contohnya Makassar dan Malang. Jadi UNM itu sudah terlanjur keduluan dipakai Makassar, Malang, kemudian cukup UM gitu. Nah, ini contoh-contoh pengembangan dari IKIP menjadi universitas yang kita kemudian menjadi Universitas Negeri Yogyakarta pada 4 Agustus 99. Nah, waktu itu kami beri simbol dengan Suryo Sengkolo Penganing Wiworo Kusumaning Bungso. Itu artinya tahun 199. Nah, ini tidak saya jelaskan maknanya, nanti panjang gitu. Bapak Ibu yang saya hormati,
pada universitas ini kita sudah memiliki beberapa prodi yang sudah kita kenal halayak rame gitulah. Misalnya ada PPKN, kemudian pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan ekonomi, akuntansi, pendidikan akuntansi, kemudian ada manajemen dulu yang gak tua, yang non kependidikan yang gak tua. Ada IPS, ada sejarah, pendidikan sejarah, ada ilmu sejarah, kemudian ada geografi, dan juga ada D3, akuntansi, pemasaran, dan sekretarin. Nah itulah beberapa prodi yang ada di UNY, di fakultas kita, di fakultas FIS namanya. Nah tapi ada pemikiran, kalau saya sebut tadi prodinya itu kan hampir paruh-paruh, bahkan lebih banyak di rumpun ekonomi gitu. Nah kemudian waktu itu Senat FIS, salah satunya yang mengusulkan eksplisit waktu itu Prof. Suyanto, bagaimana kalau nama FIS kemudian dikembangkan atau diberi tambahan menjadi FISE namanya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Mengingat bahwa secara eksplisit prodi-prodinya itu di rumpun ekonomi cukup banyak. Nah, akhirnya Senat Fakultas kemudian maraton untuk mengusulkan perubahan nama ini, dan tahun 2006 kemudian berhasil FIS menjadi FISE. Pengembangan fakultas ini ternyata banyak ditiru oleh fakultas-fakultas FIS yang lain. Antara lain ada di Makassar. Nah, supaya tidak sama seperti Jogja, Makassar bukan FISE tapi FACE dibalik. Jadi, ya pokoknya untuk apa? Secara eksplisit untuk apa? Wadahnya teman-teman ekonomi itu supaya eksplisit itu dinyatakan ada. Nah, kelembagaan ini terus berkembang, tuntutan terus diajukan. Nah, salah satunya tahun 2008 itu sudah mulai ada pemikiran untuk mendirikan secara tersendiri Fakultas Ekonomi. Visi ini kan sebetulnya sudah dua. Kan sudah dua, lebih baik, lebih mudah dibagi dua menjadi FIS dan FE. Nah, itu usulannya sejak 2008 itu sudah santer di lingkungan, bahkan pada Dies Vise yang kedua dari visi maksud saya gitu, itu saya sudah mulai di dalam tanda petik demo gitu, di demo didatangi para aktivis mahasiswa dari kelompok FE untuk mengusulkan segera visi dipecah menjadi dua, FIS dan FE gitu. Nah itulah sebabnya kemudian Senat Fakultas Visi bekerja sama dengan Senat Fakultas Universitas untuk bagaimana menggarap pemikiran-pemikiran ini dan tuntutan. Sehingga saya ingat waktu itu 2009, 2010 saya ini setiap habis ospek menemui perwakilan demonstran para mahasiswa yang digerakkan oleh seniornya. Saya tahu semua memang ini penting untuk saya gitu. Teman-teman mahasiswa peserta aspek itu setelah berakhir selalu dalam tanda petik itu demo ke fakultas. Nah tentu ini juga saya temui, saya jelaskan bagaimana prosesnya sampai mana dan seterusnya secara detail. Termasuk kalau saya ke Wates itu selalu dalam tanda petik di demo bagaimana kejelasannya dan kelanjutan dari FE itu. Akhirnya perjuangan ini tadi saya katakan bersama dengan Senat Universitas, lahirnya OTK yang baru tertanggal 22 Juni 2011. Lahirlah FE gitu. Saya dulu sebelum lahir itu saya terus terang memang ikut berdoa gitu. Mudah-mudahan
pas ada momen penting untuk dijadikan lahirnya FE gitu. Ternyata betul juga. Tanggalnya itu 22 Juni 2011. 22 Juni itu bagi Indonesia tanggal sangat penting. Karena itu tanggal Piagam Jakarta. Nah, kemudian waktu itu saya usulkan pada Pak Rektor dan juga Senat, bagaimana kalau tanggal 22 Juni kita sepakati sebagai hari lahirnya Fakultas Ekonomi. Dan sepakat, kemudian ada upacara peresmian nanggak wayang barang, dalangnya loro gitu. Di halaman situ dalangnya masih muda-muda gitu. Dan yang sangat saya terkesan dalam rangka peresmian F itu apa? Malamnya itu kami bisa mengumpulkan rektor-rektor yang waktu itu bekerja sama dalam hispisi gitu. Orang juga heran bisa mengumpulkan rektor, 8 rektor di sini. Untuk apa? Tanda tangan MOU bareng-bareng gitu. Nah, setelah tanda tangan MOU kemudian turun lihat wayang anak-anak gitu. Nah, ini yang sangat saya berkesan. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat bangga dengan lahirnya F ini. Kenapa demikian? Saya punya obsesi waktu itu, mudah-mudahan nanti dalam artian waktu saya masa transisi jadi dekan sebentar itu, nanti dipegang teman-teman yang punya ambisi untuk maju. Karena saya yakin dengan keberadaan F ini maka akan sangat mendongkrak perkembangan juga universitas. Juga akan membuat terobosan-terobosan baru yang mungkin bisa segera mengejar fakultas lain, bahkan mungkin melancangi fakultas lain. Bisa jadi melancangi induknya juga gitu. Nah itu yang belum memang saya diharapkan. Sehingga tadi saya katakan mudah-mudahan dipegang teman-teman yang punya ambisi untuk memajukan FE ini. Waktu itu ya begitu. Sehingga dulu memang pejabat-pejabatnya juga kita diskusikan yang ada di FE ini. Ibu Bapak yang saya hormati, nah terkait dengan itu saya ingin sampaikan untuk mengingatkan bahwa FE lahir ini dulu ada alasan dan filosofinya begini. Harapannya waktu itu memang sedang tren ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan. Kita mengundang siapa itu tadi yang gambarnya ada itu yang muda itu, Revrison itu berkali-kali untuk apa? Memaparkan terkait dengan ekonomi kerakyatan. Itulah sebabnya saya ingin mengingatkan, termasuk pada waktu terjadi perubahan nama fakultas-fakultas ekonomi di universitas yang tambah bisnis itu, kita tidak menggunakan itu dengan harapan memang ekonomi kerakyatan menjadi berkembang di fakultas kita ini. Sehingga saya mengusul ini Pak Dekan, nanti kalau Senat dengan sepakat saya beri tanda ini dengan sengkalan gitu. Ini filosofinya memang begitu Pak. Jadi saya beri sengkalan Budi Sarjono Luhuring Sastro gitu. Budi sarjana, luhuring sastro. Budi itu pemikiran, sarjana itu ahli, luhur sastro itu ilmu. Nah, bagaimana dengan filosofi ini? Saya ingin mengingatkan filosofi kelahiran F ini, ekonomi kerakyatan, ekonomi syar'i, ekonomi yang dasar moralitas dan keimanan. Nah, makanya saya usulkan sengkalan ini memang teman-teman ahli ini bagaimana menggali ilmu-ilmu ekonomi yang atas dasar syar'i. Sekarang sedang tren yang berkembang. Nuwun sewu Bapak Ibu, sengaja saya bawa ini. Dulu saya tawarkan pada Pak siapa yang S3. Yang teman S3. Pak Jajari, udah tua ini, udah tua. Pak Jajari ada rupanya. Ini ada buku menyimak akuntansi syariah. Akuntansi aja ada syariah. Apa yang dibahas itu ternyata zakat.
Oleh karena itu GPAP-nya Prof. Yanto itu menjadi bahan kajian menarik di fakultas ini sebetulnya. Coba bayangkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang kenapa mengeluarkan uang tidak mendapatkan imbalan kok ora kapok. Sehingga Pak Yanto itu mungkin ibaratnya ini sekitarnya Pak Sis tahu gitu. Kok terus berkembang terus gitu. Itu kan menjadi kajian itu. Teman-teman akuntansi, itu menarik gitu. Sehingga mungkin sekali waktu mungkin buku ini menurut saya penting untuk dibedah ini. Akuntansi syariah itu kayak apa? Nah temanya di sini value added-nya dilihat dari zakat, infak, sedekah. Memang yang dikaji itu harta. Tapi kalau kita bandingkan orang yang terkaya dunia itu kekayaannya 177 miliar dolar US dollar, itu enggak tahu kalau dihitung jadikan rupiah berapa, enggak tahu itu. Kita jangan-jangan bukan harta kekayaan yang real, yang murni. Karena harta yang sesungguhnya itu apa? Oleh Allah hanya 3. Satu yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita infakkan. Yang lain tidak tahu gitu. Nah ini yang saya maksud. Nah itu kan bisa dihitung-hitung. Nah saya tidak tahu kalau Bapak Ibu teman-teman semua di akuntansi paham tentang ini. Sekarang ini harus kita dekatkan gitu. Antara ilmu dan agama gitu. Saya pernah memberi ilustrasi kalau saya tanya mahasiswa, kalau saya sedang bicara tentang surat An-Anbiya 30, kita sedang belajar apa? Belajar agama. Kalau saya bicara tentang teori Big Bang, bicara ilmu kealaman. Padahal isinya sama. Nah, artinya apa? Sebetulnya mari kita sama-sama di ekonomi ada peluang yang sudah populer. Namanya ekonomi syariah, bahkan ada akuntansi syariah. Mungkin itu menjadi bahan kajian-kajian yang menarik. Nah ini sekedar ilustrasi yang saya ingin ingatkan pada kita semua bahwa dulu berdirinya Fakultas Ekonomi itu punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu saya menyambut sangat gembira tema dia sekali ini terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan menyongsong era masyarakat 5.0. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua bagaimana mengembangkan pengembangan fakultas kita ini. Seperti tadi saya usulkan dengan sengkalan tadi, maksudnya adalah bagaimana para sarjana, para ahli yang ada di fakultas ini mengembangkan ilmu ekonomi yang syar'i, yang punya value added terhadap pengembangan kemasyarakatan masyarakat. Mungkin itu sekedar pengingat buat kita semua. Lagi saya sangat support dan bergembira dengan dia sekali ini, sekalipun tadi saya sebut pada awalnya saya agak takut-takut, tapi bagaimana caranya kita tetap prokes yang sangat ketat sehingga apa yang kita lakukan ini kita bisa sampai sasaran dan kita tetap sehat, selamat, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.